maka menurut saya memang tidak mungkin tidak kita fokusnya adalah pada Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah pendidikan pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, sangat banyak, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu kita ajukan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk menghadiri satu acara yang sudah lama dinanti-nantikan dan juga prosesnya sudah lama dalam pemilihannya, yaitu pelantikan Dewan Pengurus Daerah Mahupiki Jawa Timur. Seyogyanya acara ini akan diselenggarakan bersamaan dengan pelantikan teman-teman Dewan Pengurus daerah lainnya. Akan tetapi berhubung satu dan lain hal dan juga kondisi pandemi yang kurang memungkinkan, maka Ibu Ketua mengatakan ayo kita mulai saja dulu dengan Jawa Timur yang sudah sangat siap. Jadi terima kasih kepada teman-teman di Jawa Timur yang telah menginisiasi memulai acara ini. Teman-teman pecinta dan pengabdi hukum pidana dan kriminologi, organisasi kita Mahupiki ini umurnya sudah cukup lama ya. Diawali dengan Aspek Hupiki yang dibentuk pada tahun 1989 yang diketuai oleh Prof. Muladi almarhum sampai dengan sekitar tahun 2009. Dan kemudian digantikan oleh Prof. Romli Atmasasmita sampai dengan tahun 2018. Nah, kemudian barulah pada tahun 2018 Ibu Yanti Garnasi dipilih menjadi Ketua Mahupiki yang baru. Jadi memang sudah cukup lama perjalanannya. Kalau kita lihat 33 tahun ya Pak Ahmad Sofyan ya. Ini memang sudah lama sekali dan kontribusinya juga sudah cukup banyak kepada bukan hanya kepada organisasi, akan tapi juga kepada negara. Contohnya misalnya almarhum Prof. Muladi, semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. Itu sampai pada akhir hayatnya tetap terus memberikan kontribusi pemikiran bagi RUU KUHP. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita juga banyak sekali memberikan kegiatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan hukum pidana ke depannya, bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang isu-isu yang sedang muncul ke permukaan pada saat-saat tertentu itu. Saudara-saudara saya hormati dan saya banggakan, saya diminta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang menjadi bagian dari Dewan Pengurus Daerah Mahupiki. Bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga yang lain-lain. Karena mayoritas dari kita adalah dosen di Fakultas Hukum, maka menurut saya memang tidak mungkin tidak kita fokusnya adalah pada Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah pendidikan pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, sangat banyak saudara-saudara. Ya, dan saya harap nanti Dr. Salihuddin, Dr. Tohngat akan mulai ini perjalanan-perjalanan yang panjang dan cepat bagi Mahupiki Jawa Timur supaya kita bisa bekerja sama. Ya, apalagi anggota kita mencapai yang tercatat dan sudah membayar itu 362. Yang belum bayar masih banyak lagi ya Pak Sofyan ya. Jangan lupa saudara-saudara ya, petugas organisasi. Nah, saya mulai dengan pendidikan dan pengajaran. Kita sudah banyak sekali melihat banyaknya buku-buku tentang hukum pidana dan kriminologi. Ada baiknya juga kita mulai mengumpulkan berbagai kasus dan materi yang bisa kita pertukarkan sehingga kita bisa mengembangkan materi-materi kita dan juga mengambil materi yang ada di tempat-tempat lain supaya wawasannya menjadi bertambah luas. Dan buat saya ini penting sekali karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak sekali memperoleh
putusan-putusan pengadilan yang layak untuk dijadikan bahan bahasan di dalam kuliah. Sehingga mahasiswa juga bukan hanya tahu law in the books, tapi dia juga tahu law in action. Bagaimana hukum pidana itu ternyata diterjemahkan dan diinterpretasikan oleh para aparatur penegak hukum. Dan ini menjadi penting sekali ya. Dan saya pikir mungkin juga untuk kasus-kasus yang menarik perhatian itu kita perlu berpikir untuk menyusun satu buku yang isinya adalah anotasi kita ya teman-teman terhadap putusan-putusan yang menarik perhatian. Ya, kita sudah banyak para penulis di sini yang di pusat dipimpin oleh Prof. Topo Santoso yang bisa memulai perjalanan penyusunan anotasi kasus supaya kita bisa melihat bagaimana aspek-aspek teoritis dan aspek praktis yang kita temukan di dalam putusan pengadilan tersebut. Ya, dan kemudian itu yang pertama tentang materi, yang kedua adalah tentang metodologi. Ya, kita bisa juga saling bertukar pikiran, metode apa sih yang paling bagus untuk mengajar hukum pidana. Kita sudah tidak lagi berada dalam posisi seperti yang dulu hanya memberikan kuliah satu arah. Saya kira itu sudah kuno ya. Sekarang kita bisa mempergunakan, apalagi dalam masa pandemi ini daring, kita bisa memakai video, kita bisa memakai animasi, ya, dan kita bisa memakai flipped classroom. Flipped classroom itu mahasiswa belajarnya di rumah. Nah, ketika di kelas kita tinggal diskusi, tidak perlu lagi ada kuliah yang berpanjang-panjang. Nah, jadi mereka dibagi dalam kelompok atau tidak dalam kelompok dan kita bisa berdiskusi dengan sangat bebas di dalam kelas. Ini saya kira menjadi penting sekali yang itu dapat kita lakukan dan juga tidak banyak memakan biaya. Ya, itu dari sisi pendidikan dan pengajaran. Dari sisi penelitian pengembangan, aduh itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa membuat satu penelitian dalam skala nasional. Kenapa tidak? Anggota kita tersebar di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang menjadi pimpinan dari divisi penelitian pengembangan sudah mulai memikirkan apa saja ini topik-topik penting yang layak kita angkat sebagai penelitian di tingkat nasional. Saat ini misalnya saya sedang melakukan penelitian tentang makna proporsionalitas dalam pandangan hakim. Ya, dan buat saya menarik, saya mendapatkan sekitar 941 responden yang buat saya cukup menarik ya. Walaupun saya belum melakukan in-depth interview yang mungkin nanti belakang itu. Itu adalah salah satu contoh yang kita bisa ambil sebagai topik penelitian ya, dan saya kira semua karena sekarang itu mudah sekali dengan memakai Google Form atau Monkey ya, maka tidak juga memakan biaya yang besar. Dan bisa kita kerja bersama-sama term of reference-nya. Lalu masih dalam konteks penelitian pengembangan juga kita bisa mendalami perbandingan antara KUHP dengan RUKHP. Ya, kita berharap bahwa RUKHP itu tidak akan terlalu lama lagi untuk dapat disepakati di tingkat DPR. Ya, kemudian kita punya tugas saudara-saudara untuk mendalami kembali karena akan memberikan pengajaran kepada para mahasiswa. Nah, bagian yang ketiga adalah tentang pengabdian masyarakat. Nah, ini yang selama ini menurut saya memang lebih banyak dilakukan oleh teman-teman Mahupiki. Kita banyak sekali acara-acara webinar. Yang ide utamanya adalah untuk mencerahkan masyarakat ya mengenai hal-hal tertentu. Ya, misalnya tahun lalu kita sudah membicarakan mengenai seperti apa sih hukuman di masa pandemi, dan tahun ini kita membicarakan mengenai bagaimana restoratif justice itu dapat dilaksanakan. Yang ternyata memang masih banyak PR-nya dari aparatur penegak hukum. Nah, acara-acara demikian ini kan tidak perlu dalam skala nasional ya. Jadi di wilayah Jawa Timur ya atau di kota Malang atau di Surabaya itu bisa juga masing-masing melakukannya. Dan dugaan saya memang akan banyak yang berminat untuk mengikuti acara tersebut. Ya, kenapa? Karena di sini bukan hanya aspek praktis tapi aspek teoritis. Jadi kedua aspek di dalam hukum pidana kriminologi ini juga menjadi satu daya tarik buat para calon audiens ya, mereka yang ingin menghadiri. Sekali lagi tidak perlu memikirkan biaya yang besar karena semua bisa dilakukan melalui Zoom. Dan ini ada blessing in disguise ya di balik masa pandemi ini. Seperti yang saya hormati, memang kemudian semua kegiatan tersebut membutuhkan adanya soliditas, membutuhkan adanya
komunikasi yang baik antar kita, ya, antara teman-teman mau pikir pusat dan daerah, teman-teman mau pikir daerah masing-masing, dan antar mau pikir antar daerah. Jadi buat saya ini merupakan satu ajang yang sangat baik untuk meningkatkan komunikasi, bersilaturahmi supaya kita lebih kenal lebih dekat. Dan saya tidak tahu apakah tahun ini kita bisa melakukan acara secara luring, ya, yang tentu saja akan lebih menyenangkan daripada acara dengan daring. Nah, itu bagian dari pengaruh masyarakat, dan saya juga senang karena sejumlah teman sudah memberikan dharma baktinya buat negara dengan menjadi saksi ahli misalnya, ya, atau menjadi tim ahli di berbagai organisasi yang saya rasa merupakan satu kontribusi yang sangat baik buat Mahupiki. Oleh sebab itu saya ingin mengusulkan juga kepada teman-teman yang ada di Dewan Pengurus, mungkin kita juga sudah mulai melakukan inventarisasi, ya, apa yang sudah dilakukan oleh para anggota Mahupiki, baik secara pribadi maupun secara kelompok maupun secara organisasi, sehingga kita punya adanya list of activities yang buat saya itu layak kita ketahui semua. Siapa sudah memberikan apa, ya, termasuk penulisan buku-buku, ya, sehingga kita lihat bahwa Mahupiki itu sudah banyak loh yang dilakukan dan akan lebih banyak lagi ke depan. Ya, saya kira hal semacam ini dapat dijadikan motivator buat teman-teman lain untuk lebih banyak menulis, lebih banyak untuk berbicara, lebih banyak untuk memberikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan hukum dan kriminologi. Ya, dan tentang kriminologi memang kita cuma punya sedikit, ya, fakultas universitas yang mempunyai program kriminologi. Nah, mungkin kita juga sudah mulai mencoba mengembangkan sayap kita untuk lebih banyak lagi ada di Indonesia dan berkarya lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya juga berharap bahwa kita membangun hubungan yang baik dengan teman-teman dari asosiasi profesi, asosiasi bidang hukum lainnya, ya, sehingga kita bisa benar-benar bersama-sama melakukan satu telaahan terhadap isu-isu yang mutakhir di Indonesia. Ya, ini penting sekali karena sebagai intelektual tentu saja kita punya tugas yang tidak kecil untuk membangun hukum pidana dan kriminologi Indonesia itu, dan juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia sebesar-besarnya. Nah, disinilah nanti upaya kita berkolaborasi dengan teman-teman itu, entah dalam bidang tridharma, ya, entah dalam melakukan kegiatan lain-lainnya, itu akan sangat bermanfaat buat semua yang terlibat di dalam Mahupiki dan juga masyarakat luas. Saya punya harapan besar buat teman-teman di daerah Jawa Timur yang juga sangat aktif. Yang saya lihat aktifnya itu mungkin dari WhatsApp group, ya. Paling sering itu teman-teman dari Jawa Timur itu yang mengisi, yang berkomentar. Dan mudah-mudahan bukan hanya di WhatsApp group tapi juga dalam kegiatan praktis teman-teman juga akan banyak melakukan kegiatan, dan senang sekali saya kalau kita semua dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan ke depannya. Jadi mudah-mudahan sudah akan dimulai perencanaan dan kemudian bagaimana pengaturan kegiatan-kegiatan ke depannya serta komunikasi dan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi lain. Itu pesan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala merestui apa yang telah kita mulai pada hari ini dan ke depannya lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.